You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kembali hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sama-sama kita akan melihat satu tema yang saya pilih bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, satu bagian penting adalah kita bicara tentang watak. Watak pengikut Kristus. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih watak itu? Kalau kalian perhatikan, ini adalah istilah lain dari karakter, ya. Di dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah watak. Jadi secara definisi, watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, kepribadian, dan tabiat. Mengapa ini menjadi bagian yang penting? Karena kehidupan kita bukan hanya satu aspek. Kadang-kadang orang berpikir aspek yang utama adalah aspek intelektual. Di banyak sekolah, orang diukur hanya dengan intelektualitasnya. Karena itu nilai raport kayaknya segala-galanya. Tapi banyak orang dengan intelek yang tinggi belum tentu punya karakter atau watak yang baik. Nah, bersyukur di tempat ini saudara bukan hanya dididik di dalam pendidikan intelektual yang baik. Ada jiwa kemandirian yang kalian bangun. Dan ada karakter. Inspirasi karakter kita bukanlah sekadar dari hal-hal dunia. Tapi karena kita pengikut Kristus, maka watak Kristuslah yang harusnya menjadi inspirasi kita. Our character inspired by Christ Himself. Karena itu sama-sama kita akan membuka di dalam satu bagian firman, Filipi pasalnya yang kedua. Sebentar ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Mari lihat sebentar Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari buka kitab suci kita. Sama-sama kita akan membaca bagian ini. Kak Alex mengajak kita membacanya bergantian. Saya akan mulai baca ayat yang kelima, kalian baca ayat yang keenam. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang karakter, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa inspirasi karakter kita bukan sekadar dari apa yang kita lihat di dalam dunia. Inspirasi karakter kita adalah apa yang kita saksikan di dalam kehidupan Kristus. Karena itu lihat apa yang Paulus katakan ketika dia bicara kepada jemaat yang dia layani di Filipi. Kalau Kristus adalah Tuhan yang memberikan teladan melayani, kalau engkau dan saya yang mau ikut dia, maka harusnya kita pun punya karakter yang melayani. Karena itu Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, ini istilah yang menarik ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. You want to follow him? You need to put your hope, your trust, your thought, your mind, and also your feeling. Jadi ini menyeluruh, saudara ya. Apa yang kita lihat bukan cuma kita tiru tindakannya, tetapi kalau sudah bicara perasaan, maka kita bicara motivasi. Banyak orang punya karakter, tetapi juga karakternya belum tentu didasarkan pada motivasi Kristiani. Kenapa? Karena semua bidang ilmu sekarang, atau juga di dalam banyak training tentang karakter, ada banyak motivasi yang diberikan. Kamu harus begini supaya apa? Supaya sukses. Kamu harus begini supaya apa? Orang itu maunya diperlakukan seperti itu. Hanya atas dasar hal-hal yang sementara. Tapi saya bersyukur melihat apa yang firman Tuhan sampaikan. Kita punya teladan, yaitu teladan Kristus sendiri. Dan kalau kita mau meniru dia, ingat bukan cuma Yesus yang melayani, banyak yang lain juga melayani. Tetapi mari kita belajar dari Kristus, apa yang menjadi motivasinya. Sehingga saya menuliskan begini, pelayan atau pekerja Kristus seharusnya memiliki karakter atau watak seperti Kristus sendiri. Dan hari ini kita akan melihat apa yang menjadi teladan Kristus di dalam melayani. Serving is one of the character that you and I should have. But again, serving should be motivated by Christ Himself. Kadang-kadang ada yang bilang begini, wah sekarang ini kita bicara karakter ini dan itu, tapi apa dasarnya? Nah, saya mengajak kita melihat apa yang Kristus berikan. Ada beberapa hal yang pagi ini Kalex ingin sampaikan kepada teman-temanku sekalian. 4 hal teladan yang bisa kita pelajari dari Kristus ketika dia melayani. Mari saudara lihat ayat yang pertama, yaitu Filipi 2 ayat yang ke-6. Istilah yang dipakai di dalam bagian ini menarik sekali, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Humility itu kita lihat dalam diri Yesus yang berinkarnasi. Dia Allah yang jadi manusia. Sulit untuk dibayangkan. Seorang penulis dalam satu bukunya dia mengatakan, bayangkan pencipta jadi ciptaan. Itu gak mudah. Itu seperti bayangannya begini. Pembuat sepatu jadi sepatu. Can you imagine?
Pencipta jadi ciptaan. Maka dia menuliskan, itu persis seperti kamu membayangkan pembuat sepatu jadi sepatu. Wow, ini satu situasi yang tidak mudah, satu sikap yang luar biasa, giving up his rights for others. Saya pikir dunia ini menawarkan banyak keegoisan. Kalau bisa kita giving up others for mine, for myself, for my purpose. Tapi dari Kristus kita belajar. Saudara, bagi saya tidak mudah ketika kita membayangkan dia yang memiliki segala sesuatu, membatasi dirinya. Giving up his right for others. Itu bukan hal yang harus dipertahankan demi engkau dan saya. Kristus rela memberikan haknya. Saudara, ini bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Kadang-kadang kita berpikir, oh kalau begitu dia datang jadi manusia, dia cuma manusia. Tidak. Tetapi dia membatasi dirinya. Saya senang dengan istilah ini dalam bahasa Inggris lebih jelas. Giving up his rights for others. Not giving up his deity. Dia bukan menyerahkan kealahannya. Tetapi apa yang menjadi haknya untuk, misalnya, Yesus Allah yang maha tahu. Tetapi ketika dia datang, dia membatasi haknya untuk tahu. Makanya dia bilang, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sama seperti contoh begini ya. Misalnya kalau kamu lihat ada bapak ibu guru misalnya. Bapak ibu guru karena bekerja di sekolah ini, anggaplah ya ini contoh saja. Bapak ibu guru dapat hak tinggal di kompleks ini. Tapi kemudian ada bapak ibu guru yang giving up their rights. Dia menyerahkan haknya untuk tinggal di kompleks ini. Saya tidak tinggal di sini. Apakah dia berhenti jadi guru? Tidak, dia tetap guru. Tapi dia menyerahkan haknya. Demikian juga sama dengan Kristus. Dia bukan berhenti jadi Allah. Dia Allah, tetapi dia menyerahkan haknya ketika dia datang jadi manusia. He's giving up his rights. Karena itu waktu Yesus bilang, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Banyak orang yang bilang, oh dia berhenti jadi Allah. No, he is giving up his rights, but he is still God. Sama seperti ilustrasi tadi. Bapak ibu guru tetap guru, walaupun haknya untuk tinggal di kompleks ini dia give up, dia serahkan, ya. Jadi ini yang pertama, teman-teman, di dalam hidup ada saat-saatnya engkau dan saya harus belajar untuk bisa memberikan kepada orang lain pelayanan. Dan pelayanan itu seringkali ketika kita juga belajar menyerahkan hak kita. Seorang teman cerita ke Alex, sekarang saya sudah mulai mengajar. Saya bilang, mengajar apa? Mengajar sekolah minggu. Wih, hebat juga ya. Dan saya bilang, apa yang kau pelajari? Bener-bener ya kak ya. Soalnya dia ngajar sekolah minggu anak batita di bawah 3 tahun. Wah, itu kerjaannya apa? Pipis, gitu ya. Dia bilang, saya ini sudah S2, cebokin anak kecil. Saya bilang itu pelayanan. Somehow kita seringkali merasa saya mau melayani makin naik. Kalau saudara belajar dari Kristus, melayani itu, dia yang adalah Allah. Turun. Ini yang kedua. Becoming less so others can become more. Dia rela menjadi miskin. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudara, saya pikir orang yang sungguh-sungguh kaya bukan orang yang mengumpulkan segala sesuatu bagi dirinya. Orang yang sungguh-sungguh kaya, orang yang sungguh-sungguh berhasil, orang yang memberikan kepada orang lain apa yang dia miliki.
Saya pikir di sekolah ini kalian pasti banyak dapat inspirasi juga dari teladan-teladan yang kalian lihat, teladan-teladan yang mungkin kalian dengar ceritanya. Not everything gathered everything for themselves, becoming less so others can become more. Perhatikan, Yesus datang, Allah jadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia bahkan memilih status yang paling rendah sebagai hamba. Sebagai seorang hamba. Banyak yang bertanya mengapa Yesus memilih menjadi yang the less, supaya saudara dan saya yang mungkin merasa saya tidak ada apa-apanya, dia juga bagiku. Kalau Yesus datang sebagai bayi di istana Herodes, gembala nggak punya akses masuk istana Herodes. Yesus datang jadi manusia, lahir di kandang domba. Ada akses untuk orang-orang gembala datang. Ini menunjukkan kepada kita luar biasanya. Seringkali engkau dan saya satu waktu nanti, mungkin kamu anak konglomerat, kamu punya perusahaan, kamu punya apa yang mungkin ke depan dijanjikan kamu yang akan mengurusnya. Tapi mari miliki karakter yang melayani. Rela become less, so others become more. Banyak pengusaha sibuk sama apa yang dia belum punya. Tapi prinsip hidup yang kaya selalu berpikir apa yang orang lain belum punya. Dan apa yang saya miliki, what can I contribute to others. Peti mati itu 1 kali 2 saudara ya, nggak lebih. Beberapa dikremasi, 1 botol. What is life? If you think life is only becoming more and more, no. Jesus gave us a very good example. Becoming less so others can become more. Ini bukan prinsip mengalah, sok-sok merendahkan diri, tapi ketulusan hati. Seorang anak yang ulang tahun, saya bersyukur mendengar ceritanya. Ulang tahun 17 buat dia berarti. Kenapa? Semua orang melihatnya berarti. Ulang tahun 17 sudah kayak pesta pernikahan. Hebat banget. No problem. Kalau punya duit silakan bikin ulang tahun. Tapi saya terkejut ketika seorang anak remaja, dia bilang sama papa mamanya, mereka bukan orang yang tidak berada. Dia bisa bikin pesta yang mahal. Dia bilang, saya mau buat pesta ulang tahun 17 saya di panti asuhan. I will gather my friend. They can come. We want to share something. Life is not only about me and what I should have. Itulah cara dunia mendidik kita. Apa caranya? Kalau ulang tahun selalu tanya, mana kadonya? Like we deserve it. Tapi anak ini, saya kagum mendengar dia berkata, waktu ulang tahun, I want to give others gifts. Saya mau kasih kado buat orang lain. Saya pikir dari muda dia belajar apa artinya hidup yang berbagi. Kristus jadi teladan kita. Are you inspired by Him? Or are you just following Him but not following His character? This is something very, very different. You can be His disciple. You can go to church. You can follow Him. But again, the question still there. Are you a follower and also follow His example? Imitating His character. Next, yang ketiga, being obedient whatever the cost. Seringkali untuk menjadi orang yang melayani tidak mudah saudara. Tapi saya boleh katakan bukan hanya tidak mudah, tapi juga tidak murah. It's not easy and it's not cheap. It might cost you something. And for Jesus, it cost Him everything, even to the point of giving up His life.
Ini beda banget ya. Dunia selalu berpikir apa yang saya dapat kalau bisa saya korbankan orang lain. Yesus memberikan seluruh hidupnya. Alkitab mencatat dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat, Yesus bukan mati konyol. Dosamu dan dosaku dia yang mati. Ini bukan mati konyol, tetapi ada satu pemberian yang luar biasa menandakan betapa engkau dan saya begitu berharga. Sampai dia menyerahkan dirinya bagi kita dan kita tidak sanggup membayar dosa kita. Kalau kita lihat salib lalu kau bilang, oh Yesusnya mati konyol, babak belur di salib, bodoh amat sih. No, dia lakukan semua itu untuk kita. Ini hidup yang sejati. Hidup yang diberikan bagi orang lain, even to the point of death. Dan Alkitab mencatat bagian yang terakhir. Not seeking man's applause. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ketika engkau dan saya punya karakter yang baik, karakter yang meniru Kristus, biarlah the point is not that other people can applaud us. No. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau kita sok-sok rendah hati supaya dipuji orang, sok-sok rendah hati supaya masuk koran, banyak yang bisa begitu. Itu namanya rendah hati papan loncat. Makin rendah, tuing, naiknya makin tinggi. No, that is not what humility. Christ's humility is very different. It's totally different. Ini kerendahan hati yang senyap. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tapi surga bertepuk tangan. Itulah sebabnya Allah yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Saya bersyukur ada sekolah-sekolah seperti tempat teman-teman sekolah yang bukan hanya mengajarkan ilmu yang tinggi, tapi membentuk karaktermu, belajar melayani seperti Kristus. I pose you with this question. How about you? Bagaimana dengan saudara? Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, 4 hal yang kita pelajari tadi. Giving up his rights for others. Becoming less so others can become more. Being obedient whatever the cost. Not seeking man's applause. Benar-benar menjadi karakter yang kita rindukan, kita alami dalam hidup kita. Slide terakhir saya. Being a servant of Christ is more about being, character, watak, rather than just doing. Many people can do many things, but again, what is their true motivation? Christ gave us a very basic example, not only about things that he did, but again, the most important thing, he gave the whole life with a true motivation. Come and follow him. He is our example for humility, for serving others. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hidup hanya satu kali. Dan di dalam hidup yang hanya satu kali ini, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami teladan yang utama, yaitu anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kami. Menolong kami bisa melihat hidup kami seharusnya diarahkan kemana. Biarlah seperti yang Paulus sampaikan, kami rindu, kami punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Makin hari, makin mirip dengan Yesus, bukan makin mirip dunia. Mungkin kami banyak mendengar apa yang dunia ajarkan, tapi hari ini biarlah kembali kami disegarkan dengan apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu. Biarlah teladan Kristus yang melayani melekat juga dalam diri kami selagi kami masih kecil, masih muda, masih boleh memberi waktu yang begitu banyak untuk dibimbing dan dibina.
Tuhan tolong kami. Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Jadikan kami, mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur. Kami menaikkan doa kami di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah memberikan teladan yang utama bagi kami. Dan kami mau terus mengikut Engkau seumur hidup kami. Amin.